Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita pada hari ini? Kita percaya bahwa oleh karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tetap dalam keadaan kuat, sehat, tetap semangat dalam menjalani hidup pada hari ini. Saudaraku, untuk memulai renungan kita, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, arti kehadiran-Mu. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dari pujian kita, arti kehadiran-Mu, Tuhan. Saudaraku, kita percaya bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita dikuatkan untuk menjalani hidup kita setiap harinya. Kita tetap mampu menjalaninya, semua oleh karena kehadiran Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kehadiran-Mu ya Tuhan dalam hidup kami, membuat hidup kami ini berarti. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini, dan kesempatan serta kerinduan untuk terus bersekutu dengan Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, mampukan kami akan memahami sabda-Mu dan untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Nats renungan harian kita pada hari ini dari Mazmur 37 ayat yang ke-37. Mazmur 37 ayat yang ke-37, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Sedemikian firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat yang ke-37. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masing-masing kita tentu memiliki cita-cita akan masa depan yang baik di dalam Tuhan, yang akan kita raih dalam kehidupan kita di dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan harian kita pada hari ini, Mazmur 37 ayat 37, menjelaskan kepada kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bisa meraih masa depan yang baik di dalam Tuhan. Apa yang disampaikan Mazmur 37 ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus, perhatikanlah. Orang yang tulus, jujur, suka damai. Kata memperhatikan ini sangat penting, saudaraku. Memperhatikan bukan hanya melihat saja, ya, tetapi memahaminya dan juga melakukannya dalam hidup kita. Perhatikan
perhatikanlah. Jadi memperhatikan dengan sungguh-sungguh berarti memahaminya serta melakukannya, menjadi pelaku dari firman Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu pemazmur menyampaikan kepada kita, ketika kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, artinya melakukannya dalam hidup kita, kita akan memiliki masa depan yang baik di dalam Tuhan. Yaitu bagaimana akhirnya kita menjadi, pertama, jadilah orang yang tulus, ya. Perhatikanlah orang yang tulus. Hal ini dimaksudkan bagaimana kita pun menjadi seorang pengikut Kristus yang penuh ketulusan hati. Tulus berarti tidak ada kepura-puraan di dalam hatinya. Kadang ada orang pura-pura baik, ya, supaya orang menilai bahwa dia adalah orang yang baik, ya. Di dalam menolong orang juga supaya nanti aku ditolong. Tidak ada ketulusan hati di dalam dirinya, ya. Orang yang sedemikian, orang-orang yang tidak tulus, ya, dia tidak akan mendapatkan kehidupan masa depan yang baik kalau hanya kepura-puraan, kebohongan belaka yang dia lakukan. Tetapi kalau dengan ketulusan hati, pemazmur katakan, perhatikanlah orang yang tulus, ya. Pada orang yang sedemikian akan ada masa depan. Yang kedua, jadilah orang yang jujur. Ya, jujur berarti berani bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Apa yang seharusnya kita lakukan dengan kejujuran. Orang yang jujur tidak mungkin dia akan berbohong. Karena dalam hatinya akan langsung mengingatkan tidak boleh berbohong. Jujurlah, karena berbohong itu adalah dosa, melanggar firman Tuhan. Orang yang jujur tidak akan mengambil apa yang tidak menjadi haknya. Ya, karena dia tahu itu salah. Orang yang jujur dia akan berkata ya untuk kebenaran Tuhan dan berkata tidak jikalau itu tidak kebenaran. Yang ketiga, jadilah orang yang suka damai. Kemarin kita belajar tentang mengasihi musuh. Ya, bagaimana kita mengasihi dan berbuat baik bagi orang yang membenci kita, berbuat jahat kepada kita. Hari ini diingatkan lagi, mari suka damai, menjadi orang-orang yang suka berdamai. Artinya dimanapun kita berada, kita tidak akan mencari-cari masalah, kita tidak akan membuat masalah. Ya, tetapi bagaimana supaya kedamaian itu terjadi? Kehadiran kita membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Baik di tengah keluarga kita berdamai. Dengan diri kita juga, kita mengalami perdamaian pribadi. Dengan Tuhan kita sudah diperdamaikan melalui Kristus. Karena itu bersama dengan orang lain, dengan dunia ini juga, marilah kita menjadi orang-orang yang suka damai. Ya, karena kedamaian itu adalah ciri khas surgawi, ya, penuh dengan kedamaian. Karena itu sedapat mungkin kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Orang percaya harus dapat hidup dalam damai. Saudaraku, ketiga hal ini yang diharapkan bisa kita lakukan. Hiduplah menjadi orang yang tulus, jadilah orang yang jujur, dan jadilah orang yang suka damai. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketulusan, kejujuran, dan kedamaian tidak kita peroleh melalui sekolah dari SD, SMP, SMA. Tidak hanya sedemikian, tetapi dalam kehidupan kita setiap hari, mulai kita lahir sampai kita meninggalkan dunia ini, sekolah kehidupan yang kita jalani menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang hidup dengan tulus, jujur, dan suka damai. Terlebih iman percaya kita kepada Tuhan membawa kita menjadi seorang pelaku firman Tuhan, sehingga kita akan berjalan di jalan Tuhan, hidup tulus, hidup jujur, dan suka damai. Bagi orang yang sedemikian, masa depan yang baik yang Tuhan persiapkan. Karena itu mari kita semangat meraih masa depan di dalam Tuhan. Hiduplah, jadilah seorang yang tulus, seorang yang jujur, dan seorang yang suka damai. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita. Mari bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku. Mari saudaraku, menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk tetap hidup setia, percaya, beriman teguh di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi pelita dalam hidup kami, menuntun kami tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, menuntun kami untuk hidup menjadi orang-orang yang penuh dengan ketulusan hati, hidup menjadi seorang yang penuh dengan kejujuran, hidup menjadi seorang pembawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk hidup tulus, jujur, suka damai, karena kami percaya masa depan yang baik Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Keselamatan Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuntun kami selalu hidup setia kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati semua kami, saudara-saudari kami, dimanapun berada. Sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup tulus, hidup jujur, dan suka damai. Kami boleh berdamai sejahtera dalam keluarga kami, dengan diri kami, dengan setiap pergumulan yang kami hadapi, dengan sakit penyakit kami, bahkan dalam persoalan-persoalan kami boleh menjadi seorang pendamai sejahtera. Sehingga damai sejahtera Tuhan nyata dalam hidup kami setiap harinya. Dan ajarlah kami tetap setia mengikut Kristus. Kami mendoakan semua jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menyertai, memimpin, memberikan kekuatan damai sejahtera untuk menghadapi setiap pergumulan hidup dan tetap berserah, berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua kebaikan-Mu. Kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari menjalani hidup kita setiap hari. Hiduplah dengan penuh ketulisan, kejujuran, dan suka akan perdamaian. Karena bagi orang yang hidup tulus, jujur, dan damai, Tuhan mempersiapkan, Tuhan menganugerahkan masa depan yang baik. Dan ketika menjalani hidup kita di akhir pekan ini, jangan lupa keluar rumah, pakailah masker, rajinlah mencuci tangan, aturlah jarak, tetap sukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.